itu kalau dia menjual sesuai HET pasti rugi. Kalau menjual di atas HET dipersoalkan Satgas Pangan gitu. Nah, Ngopi bareng MJH, ngobrol santai penuh makna. Bersama Prof. Muhammad Jafar Hapsah, cerita petani penuh inspirasi. kemudian memang sekarang Bapak, varietas yang ditanam petani-petani seluruh Indonesia ada berapa banyak kira-kira? Yang dominan mungkin 5 atau 6 ya. Oke. Yang paling tinggi sekarang Impari 32. Impari, Yang kedua, mudah-mudahan saya nggak salah, Ciherang, Pak. Ciherang. Nah, yang ketiga ada Membramo, ada Waiupuboru. Pelita kayaknya nggak masuk dalam 4 atau 5 besar. Tapi dari 4 atau 5 besar ini masih ada IR64, Pak. Ya, IR64 kecil. Masih ada walaupun persentasenya kecil ya. Artinya apa? Preferensi konsumen sepertinya masih menghendaki beras seperti IR64. Sebetulnya kan petani itu gampang ya. Petani itu akan menanam varietas yang memang disukai konsumen. Kalaupun ada varietas yang produktivitasnya tinggi, tapi ketika dijual itu ternyata tidak disukai konsumen, artinya pedagang juga mungkin akan mempertimbangkan harga tertentu ya. Karena memang tidak disukai konsumen, ya mungkin nggak akan ditanam petani gitu. Kenapa ada varietas-varietas yang 4 atau 5 ini dominan? Ya itulah yang sebetulnya disukai konsumen. Makanya ini saya kira ini tantangan bagi para pemulia ya, bahwa varietas yang dihasilkan itu bukan hanya produktivitasnya tinggi, tahan terhadap berbagai cekaman gitu ya, cekaman air, cekaman hama penyakit dan seterusnya, tapi juga menjawab preferensi konsumen saya kira itu. Kalau itu Bang, peneliti selalu mengarah ke sana. Nah, jadi bagian produktivitas tinggi, kemudian bentuknya manis, kemudian enak, ya. Nah, produktivitas tinggi itu kan yang campur-campurnya. Nah, cuman untuk mendapatkan ya yang produktivitas tinggi berhubungan dengan enak ya, itu tidak mudah diperoleh ya. Oleh karena itu refleksinya, maka varietas-varietas itu masih ada berbeda dalam aspek itu. Nah, kemudian ini kan kita kan terdiri dari berapa pulau besar, pulau-pulau, juga terdiri dari berbagai suku ya. Biasa kan domisili, kemudian ada komponen suku dan lain, memang punya selera tersendiri untuk ras ya. Bagi teman-teman kita yang istilahnya warung Padang itu memang itu nasinya tuh. Nah, di situ letaknya. Nah, kemudian peristiwa kemarin ini yang kemudian Pak Menteri ya. Pak Menteri Pertanian itu mengemukakan kalau terjadi beras oplosan ya. Kemudian bagaimana menurut Bapak, bagaimana itu? Ya, belakangan kan beliau sepertinya ingin menjelaskan dan menjernihkan persoalan di masyarakat ya. Yang semula tidak ada penjelasan itu. Misalnya terakhir-akhir ini beliau menjelaskan bahwa beras oplosan itu aman dikonsumsi gitu ya. Yang jadi persoalan adalah kualifikasi mutunya saja yang itu di bawah ya, di bawah label gitu ya. Misalnya labelnya adalah premium tapi kualifikasi mutunya adalah di bawah itu, tapi dijual dengan harga premium. Nah, tapi ini aman gitu, tetap aman dikonsumsi. Nah, sepertinya beliau ingin menjernihkan atau tidak ingin memperkeruh pasar ya, karena konsumen juga menjadi takut, apalagi ada yang berkomentar bahwa beras oplosan itu tidak aman bagi kesehatan ya. Ini menambah ketakutan di mata konsumen. Nah, Pak Jafar, kalau saya
runut dari awal ya. Sebetulnya saya berkali-kali mendengarkan konferensi pers Pak Menteri ya. Beliau ketika menjelaskan ada 212 merek yang diduga melakukan 3 pelanggaran, itu adalah tanggal 22 Juni ya. Tiga dugaan pelanggaran adalah mengurangi volume, mengurangi berat, menurunkan mutu, dan menjual di atas HET. Ini tanggal 22 Juni. Nah, oplosan itu beliau menjelaskan tanggal 30 Juni. Pada Hari Gerida Pertanian. Saat konferensi pers itu memang beliau masih remind yang temuan 212 merek itu. Tapi di tengah-tengah beliau menjelaskan soal oplosan, dan jelas sekali saya dengarkan berkali-kali beliau menjelaskan beras yang dioplos adalah beras SPHP, berasnya pemerintah. Jumlahnya adalah 1 juta ton dari 1,4 juta ton. Beras ini dioplos terus dijual dengan harga margin penjualnya itu mengambil kira-kira 2.000. Jadi kalau 2.000 dikalikan 1 juta itu 2 triliun. Ini hitungan beliau. Pertanyaannya adalah kalau SPHP itu jumlahnya 1,4 juta ton itu kapan? Saya cek ke Bulog itu tahun lalu, Pak. Jadi sebetulnya kalau yang disampaikan beliau ini adalah SPHP sebesar itu, ini konteksnya tahun lalu. Masalahnya adalah beliau tidak menjelaskan konteks waktunya, sehingga tercampur-campur. Yang 212 merek itu seolah-olah juga melakukan oplosan. Media juga melakukan kesalahan saya kira, karena mencampur aduk antara yang 212 merek yang diduga melakukan 3 pelanggaran itu dengan oplosan. Akhirnya masyarakat resah, konsumen resah, dan belakangan ketika Satgas Pangan masuk inten ke pasar, pedagang juga resah, penggilingan resah. Sekarang banyak sekali yang tutup, banyak sekali yang tidak operasional. Pasar akhirnya apa? Tidak mendapatkan pasokan, tidak mendapatkan suplai yang cukup. Inilah yang terjadi hari-hari ini sebetulnya. Di sisi yang lain, cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog itu sangat-sangat besar. Hari-hari ini mungkin setelah dikeluarkan beberapa hari ini ya mungkin masih ada 4 juta tonan. Sangat-sangat besar. 4 juta ton beras. Betul. Itu sebagian adalah dari carry over atau sisa stok akhir tahun lalu dan hasil pengadaan tahun ini. Nah, ini sangat-sangat besar. Tapi kalau saya melihat mekanisme operasi pasar yang dilakukan sampai hari ini sangat-sangat ketat, super ketat dibandingkan tahun lalu, ya. Yang itu membuat penyalurannya sangat-sangat seret, sehingga suplai atau pasokan ke pasar itu juga masih terbatas. Ini menurut saya pemerintah harus evaluasi ya, karena namanya operasi pasar itu indikatornya adalah harga di pasar. Sejauh mana harga di pasar itu bisa ditahan tidak naik atau syukur-syukur bisa turun gitu ya. Kalau kita ikuti sampai hari ini, harga itu masih terus naik, Pak. Nah, ini saya kira Padahal sudah operasi pasar. betul, tapi penyalurannya masih sangat-sangat terbatas. Saya beberapa hari lalu masih ngecek di portalnya Bulog itu, mungkin dari 12 Juli yang lalu sampai hari ini itu masih belasan ribu ton, sangat-sangat kecil yang berhasil disalurkannya, sangat-sangat kecil. Karena memang penyalurannya adalah sangat-sangat ketat. Sedikit. Ya itu, penyaluran sangat ketat. Berbeda dengan SPHP tahun-tahun sebelumnya. Kalau SPHP tahun-tahun sebelumnya itu selain menyalur ke pengecer, ke pasar modern, juga menggandeng penggilingan, bahkan menggandeng pedagang besar yang ada di pasar induk, termasuk pasar induk beras Cipinang. Tahun ini karena warning dari Pak Menteri bahwa beras SPHP itu dioplos, ini diperketat, Pak. Ya, itu bagian dari mitigasi supaya tidak ada penyelewengan. Saya kira setuju lah tentang itu gitu. Tapi jangan sampai operasi pasar yang hari-hari ini sebetulnya pasar itu sangat lapar pasokan, itu tidak mendapatkan pasokan yang memadai. Ya. Harus dievaluasi saya kira. Karena sekarang ini justru mekanisme penyalurannya itu Bulog men-tracing sampai ke konsumen akhir. Menurut saya ini sasaran yang
salah itu, yang salah. Karena kalau operasi pasar itu berbeda ya dengan bantuan pangan beras yang juga hari-hari ini berjalan, yang menyasar 18,3 juta rumah tangga. Kalau bantuan pangan beras sasarannya masyarakat atau orang penerimanya, keluarga penerimanya harus jelas, harus jelas. Nah, tapi kalau operasi pasar saya kira ya, seluruh pembeli pedagang, saya kira pedagang di pasar, sasarannya adalah pedagang di pasar dan indikatornya adalah harga beras di pasar, apakah turun atau tidak. Kalau harganya masih terus naik, artinya ada sesuatu yang harus dikoreksi. Oh ya, jadi walaupun sudah operasi pasar, tapi belum bergeming harga. Betul. Karena yang tersalur masih kecil, sangat-sangat kecil. Otomatis. Target sampai akhir tahun ini yang disampaikan oleh Badan Pangan Nasional, ditugaskan Badan Pangan Nasional kepada Bulog adalah 1,3 juta ton. Kalau hampir sebulan yang tersalur hanya belasan ribu ton, ini kan ada sesuatu. Oh begitu ya. Nah, kemudian dari konsumen bagaimana? Bagaimana tanggapannya dengan beras oplosan ini? Dalam bentuk, maksud saya konsumen itu sebagai konsumen, masyarakat sebagai konsumen, bagaimana refleksinya, bagaimana antisipasinya terhadap keadaan ini gitu. Ya, kalau saya ikuti pemberitaan di berbagai media ya, sejak ada temuan 212 merek yang diduga melakukan 3 pelanggaran, terus disusul dengan oplosan. Itu konsumen resah, Pak. Konsumen resah. Apalagi tadi, saya sebutkan tadi, bahwa ada juga yang berkomentar, ada juga yang menghubungkan beras oplosan itu dengan aspek kesehatan. Gitu. Bahwa beras oplosan itu tidak sehat, akan mempengaruhi kesehatan dan seterusnya. Ini membuat mereka-mereka yang biasanya membeli beras merek-merek tertentu, dan tadi karena seolah-olah pelaku beras oplosan itu adalah bagian dari 212 merek tadi itu akhirnya mereka yang sudah fanatik pada merek-merek tertentu tidak lagi beli gitu. Itu yang antara lain terjadi di lapangan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang perlu segera diluruskan ya, dan kalau Pak Menteri ngomong bahwa beras oplosan itu aman dikonsumsi, saya kira nggak cukup gitu, nggak cukup. Penting untuk ditegaskan bahwa pelaku beras oplosan kalau bisa ya, karena seperti saya jelaskan tadi, konteksnya itu oplosan tahun lalu gitu, bukan tahun ini. Gitu. Kalau SPHP, Pak. SPHP. Iya, nah, itu akan membuat pasar akan tidak gamang seperti sekarang, tidak resah seperti sekarang. Nah, dan pelaku, kalaupun ada pelaku oplosan sekarang, silahkan ditangkap. Misalnya seperti yang di Riau ya, itu katanya oplosan. Tapi kalau yang di Riau itu, sepanjang yang saya ikuti adalah ada pedagang yang memanfaatkan kemasan SPHP, nggak tahu dapat dari mana. Kemasannya itu labelnya SPHP, tapi diisi beras yang lain, beras yang kualitasnya rendah. Lebih rendah lagi. Lebih rendah. Nah, kenapa dia menggunakan kemasan SPHP? Karena masyarakat suka membeli karena harganya relatif murah ya. Ya, jadi dia memanfaatkan antusiasme masyarakat itu. Atau yang di Sidoarjo yang beberapa hari lalu dirilis oleh Polda Jawa Timur. Ini saya kira juga perlu diluruskan. Yang di Jawa Timur, yang di Sidoarjo itu adalah dia mencampur 1 bagian beras Pandan Wangi dengan 9 bagian beras yang lain. Kenapa Pandan Wangi? Supaya mendapatkan aroma tertentu. Ini dipersoalkan. Gitu. Ini sebetulnya sesuatu yang normal. Selain ada persoalan-persoalan lain ya, misalnya ada label SNI tapi dia belum mendapatkan sertifikasi itu dari Badan Standar Nasional gitu. Atau ada label halal gitu ya, tapi dia belum mengurus ini ke badan yang mengeluarkan sertifikasi halal itu gitu. Tapi menurut saya penting untuk di-clearkan ke publik kemarin supaya tidak ikut masyarakat tidak resah ya. Tidak ikut dalam konteks ini kan. Tidak ada komplainnya bahwa halal dan tidak halalnya kan. Tidak. Betul ya. Nah,
itu kan sebenarnya banyak terjadi pada beras premium. Kalau medium, Ya, medium sih relatif nggak ada masalah, Pak. Gitu. Makanya konsumen-konsumen yang selama ini misalnya membeli beras-beras bermerek itu sebagian juga beralih ke beras-beras yang curah itu. Gitu. Ya. tetapi medium sekarang menjadi terbatas juga toh. Betul, betul. Kenapa itu? Karena saya tanya beberapa teman penggilingan yang ada di berbagai provinsi ya, yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Lampung, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur, yang ada di DIY, dan mungkin ya dugaan saya itu juga terjadi di daerah lain. Rata-rata mereka menjelaskan bahwa hampir 50% penggilingan itu berhenti beroperasi. Nah, itu kan tadi begini. Kan yang menjadi bermasalah sebenarnya kan beras premium tuh. Sebetulnya dua-duanya, Pak. Kalau misalnya temuan 212 merek itu kan bukan hanya beras premium, tapi juga beras medium ya. Yang 3 dugaan pelanggaran tadi, menurunkan mutu, mengurangi volume atau berat, dan menjual di atas HIT gitu. Dua-duanya sebetulnya gitu. Kalau di atas HIT kan artinya ya beras itu sudah ada kan ke kategorinya, harganya cuma sekian, oke. Kalau timbangannya jelas, Betul. Yang dikatakan sama dengan 10 ternyata cuma 9,5, misalnya kan begitu. Ya. Nah, kemudian yang menurunkan mutu tadi itu berarti sebenarnya mencampur beras yang kualitasnya rendah, ya, termasuk mencampur beras untuk dibagikan oleh pemerintah, bukan? Begitu. Yang diberikan. Kalau yang saya ikuti sih nggak ada mencampur beras SPHP ya, beras SPHP. Bahwa kualifikasi mutunya itu diturunkan. Nah, misalnya SPHP berarti tahun lalu itu. Ya, ya. Ya. Nah, sebetulnya yang terjadi sekarang menurut saya, pemerintah itu tidak menyelesaikan akar persoalannya gitu. Pak Jafar, kalau kita ikuti ya, sejak ada Badan Pangan Nasional, itu ada kebijakan menaikkan HPP gabah itu 3 kali ya, 3 kali. Tahun 2023, 2024, dan 2025. 2025 itu dinaikkan 500% rupiah per kilo dari tahun lalu. Tahun lalu itu 6.000, sekarang menjadi 6.500. Tahun sebelumnya 5.000. 6.000. Saya lupa, mungkin 5.000 ya. Mungkin 5.000. Nah, selama 3 kali kenaikan itu persentasenya kalau saya jumlahkan 47%. Di sisi yang lain, kenaikan HIT beras, baik medium maupun premium, itu hanya dilakukan 2 kali. Tahun 2023, 2024. Kalau kita jumlahkan, beras medium itu naiknya 30%, beras premium hanya 16%. Jadi kalau lihat persentase yang berbeda ini ada perbedaan insentif yang diterima oleh para pelaku. Tidak seimbang. Di hulu, maksudnya petani, itu betul-betul diuntungkan dengan kebijakan ini. Tapi di hilir, pedagang, penggilingan, itu tergencet oleh HIT. Kita semua tahu, beras itu bahan bakunya adalah gabah. Ketika harga gabah dinaikkan, harga produk akhirnya dalam bentuk beras tentu naik, gitu. Otomatis dinaikkan. Nah, tapi ini harga gabah dinaikkan, harga eceran tertinggi beras tidak disesuaikan. Sehingga yang terjadi apa? Yang pelaku di hilir ini tergencet. Yang terjadi sekarang kenapa? Banyak penggilingan, banyak pedagang tidak beroperasi karena kalau dia membeli gabah dengan harga sekarang yang sudah 7.500 bahkan 8.000 per kilogram ya. Itu kalau dia menjual sesuai HIT pasti rugi. Kalau menjual di atas HIT dipersoalkan Satgas Pangan gitu. Nah, ini Pak Kodori. Itu kan harga gabah itu 6.500. Ya, inequality itu. Inequality. Berarti sudah pasti itu kering panen toh. Kering panen. Ya, GKP, gabah kering panen ya. Iya toh. Nah, ya kan? Nah, dulu kan ada rafaksi. Ya, sekarang nggak ada, Pak. Nah, tidak ada. Berarti sudah pasti orang memaksimalkan
keuntungannya, berarti dia menjual gabah itu panen. Tidak mungkin melebihi dari itu, kan? Ya kan? Berarti dengan harga 6.500 gabah kering panen, kemudian dijadikan kering giling, kemudian jadi beras, bagaimana hitung-hitungannya Bapak? Ada? Bisa? Kalau menggunakan hitungan yang sederhana saja Ya, tentu. yang sederhana ya. Gabah kering panen ketika diolah menjadi beras itu rendemennya 50%. Karena tadi kering panen. Ya, Ya. 50%. Artinya untuk membuat beras 1 kilogram butuh gabah 2 kilogram. Yes. Kalau harganya 6.500. terendah ya, 6.500 artinya bahan baku saja sudah 13.000. Hah? Harga bahan baku saja sudah 13.000. Kan kali 2 Pak ya. Untuk membuat 1 beras kilogram Ya. butuh gabah 2 kilogram. Betul. Artinya 6.500 kali 2 udah 13.000. Ya. Itu baru bahan baku. Ya. Belum nanti prosesingnya, ngangkut atau transportasi dari pinggir sawah ke penggilingan ya. Biaya olah, biaya kemasan dan seterusnya gitu ya. Itu bisa jadi di atas 14.000. Sedangkan HET beras medium itu 12.500. HET beras premium itu 14.900. Artinya kalau ini hitung-hitungan beras medium tadi 14.000-an ya jauh sekali gitu. Jauh sekali. Apakah penggilingan dan pedagang akan mau terus-menerus merugi gitu ya? Ya pasti tidak lah. Bahwa mereka-mereka yang punya merek mungkin akan bertahan supaya konsumen yang sudah fanatik kepada mereknya itu tetap terlayani mungkin ya, tapi seberapa kuat mereka akan terus menahan kerugian gitu. Nah,